Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Sabila dengan NIM 060313824295 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Dosen pengampunya yaitu Ibu Yuliana FH SPD MPD dan Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD. Materi yang saya ambil yaitu Teori Keseimbangan Umum dan Ekonomi Kesejahteraan. Kalian tahu nggak apa itu teori keseimbangan umum? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori keseimbangan umum itu. Teori keseimbangan umum itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana seluruh pasar dan perekonomian saling berinteraksi dan mencapai keseimbangan secara bersamaan. Berbeda dengan keseimbangan parsial, hanya melihat dari satu pasar. Keseimbangan umum analisis keterkaitan antara pasar barang, jasa, dan faktor produksi secara menyeluruh. Kalian tahu nggak siapa tokoh utama pembangun teori ini? Yaitu Leon Walras. Adapun juga ciri-ciri keseimbangan umum itu. Yang pertama itu ada melibatkan banyak pasar sekaligus. Yang kedua itu ada harga dan jumlah barang terbentuk secara simultan. Yang ketiga itu ada secara perubahan di satu pasar dan mempengaruhi pasar lainnya. Yang keempat itu terjadi pada kondisi di mana permintaan dan penawaran itu di seluruh pasar. Ada pun juga contoh dari penerapannya, seperti jika harga beras itu naik, permintaan beras menurun dan permintaan jagung meningkat sebagai barang substitusi. Pendapatan petani beras naik, permintaan barang lainnya juga berubah. Perubahan ini menunjukkan keterkaitan antara pasar. Inilah yang dikaji dalam keseimbangan umum. Adapun juga tujuan dari teori keseimbangan umum itu. Yang pertama itu menjelaskan hubungan antara pasar, yang kedua itu menganalisis dampak kebijakan ekonomi, yang ketiga itu ada menjelaskan pembentukan harga dalam perekonomian, yang keempat itu menganalisis efisiensi sistem ekonomi. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama itu ada kelebihan, memberikan gambar penyeluruh tentang perekonomian. Yang kedua itu ada cocok untuk analisis kebijakan nasional. Selanjutnya itu ada kelemahannya. Yang pertama itu ada sulit diterapkan secara nyata. Yang kedua itu membutuhkan asumsi yang sederhana. Yang ketiga itu perhitungan kompleks. Nah, kalian ada tahu nggak apa itu ekonomi kesejahteraan? Jadi, ekonomi kesejahteraan itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana kegiatan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, bagaimana sumber daya yang dialokasikan dalam memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Tujuan ekonomi kesejahteraan yang pertama itu meningkatkan kemakmuran masyarakat, yang kedua yaitu menciptakan distribusi pendapatan, yang ketiga itu efisiensi ekonomi, yang keempat itu ada kemiskinan dan pengangguran. Konsep penting dalam ekonomi kesejahteraan. Yang pertama itu ada efisiensi Pareto. Suatu kondisi dikatakan efisiensi jika ada pihak yang bisa dibuat lebih sejahtera tanpa membuat pihak lainnya dirugikan. Yang kedua itu ada surplus konsumen. Selisih antara kesediaan konsumen membayar harga yang benar-benar dibayar. Yang ketiga itu ada surplus produsen. Selisih antara harga jual dengan harga biaya produksi. Yang keempat itu ada kegagalan pasar, market failure. Terjadi jika mekanisme pasar tidak mampu menghasilkan alokasi dan sumber daya yang efisiensi, seperti pada monopoli, eksternalitas, barang publik, dan informasi yang tidak puas.
Selanjutnya itu ada peran pemerintah dalam ekonomi kesejahteraan. Yang pertama itu menyediakan barang publik seperti jalan, pendidikan, dan keamanan. Yang kedua itu ada mengatur pajak subsidi. Yang ketiga itu mengendalikan monopoli. Yang keempat itu menangani dampak eksternalitas. Yang kelima itu mendorong pemerataan pendapatan. Yang ketiga itu ada hubungan teori keseimbangan umum dan ekonomi kesejahteraan. Yang pertama itu ada teori keseimbangan umum, menjelaskan bagaimana pasar bekerja secara keseluruhan. Yang kedua itu ada ekonomi kesejahteraan, menilai apakah hasil dari kerja pasar tersebut sudah adil dan menyertakan masyarakat. Keseimbangan umum faktor pada efisiensi, sedangkan ekonomi kesejahteraan faktor pada efisiensi keadilan sosial. Adapun juga kesimpulan dari materi tersebut, teori keseimbangan umum dan ekonomi kesejahteraan merupakan dua konsep penting dalam ekonomi makro dan mikro. Keseimbangan umum menjelaskan keterkaitan antara pasar, perekonomian secara keseluruhan, sedangkan ekonomi kesejahteraan menilai bagaimana hasil kegiatan ekonomi tersebut berdasarkan pada kesejahteraan masyarakat. Keduanya saling melengkapi dalam perumusan kebijakan. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.